Nama William Thomas Green Morton kayaknya jarang dikenal oleh masyarakat saat ini. Padahal sebenarnya Morton merupakan orang yang begitu berjasa, khususnya dalam dunia medis. Dia merupakan orang yang berjasa dalam memperkenalkan metode anestesi atau pembiusan dalam pembedahan. Oleh karena itu, di video kali ini, mari kita mengenal William Thomas Green Morton. William Thomas Green Morton itu dilahirkan di Carleton, Massachusetts, United States pada tahun 1819. Hal yang harus teman-teman ketahui adalah bahwa sebelum Morton ini lahir, pembedahan sudah marak dilakukan. Artinya apa? Yap, pembedahan dilakukan tanpa anestesi atau pembiusan. Artinya saat pasien dibelah perutnya, dipotong tangannya, atau digergaji tulangnya, itu dilakukan saat pasien dalam keadaan sadar. Jadi bisa dibayangkan atau sebenarnya bahkan tak terbayangkan betapa sakitnya pembedahan pada saat itu. Jadi pada masa lampau, pembedahan merupakan mimpi buruk bagi orang-orang. Oh my god! 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 Help me! Oh my god! Yes. Oh my god! Semasa mudanya, Morton ini bersekolah di ilmu pembedahan gigi di Akademi Baltimore. Kemudian pada tahun 1842, dia membuka praktek dokter giginya sendiri. Dan pada tahun yang sama juga, dia menjalin kerjasama nih dengan Horace Wells. Dia juga merupakan seorang dokter gigi yang sama-sama tertarik kepada metode anestesi atau pembiusan dalam pembedahan. Namun sayangnya, kerjasama tersebut tidak berlangsung lama, teman-teman. Jadi pada tahun 1843, setahun berikutnya, akhirnya Horace Wells dan Morton itu memutuskan kerjasama tersebut dan memilih jalannya masing-masing. Sebenarnya setahun berikutnya Horace Wells sudah melakukan percobaan dengan menggunakan nitrous oxide atau dinitrogen oksida atau yang biasa kita kenal sebagai gas tawa. Tapi sayangnya meskipun percobaan itu efektif, percobaan tersebut kurang dikenal oleh masyarakat atau dunia. Lantaran pada saat itu peragaan yang dilakukan oleh Horace Wells di depan umum itu tidak berjalan dengan baik. Sementara itu di dalam praktek dokter giginya, Morton terus berusaha nih untuk menemukan bahan yang lebih efektif untuk anestesi atau pembiusan. Dan di tengah-tengah pencariannya itu, Morton dikasih tahu oleh seorang temannya bernama Charles T. Jackson. Charles T. Jackson ini juga merupakan seorang dokter gigi, temannya si Morton. Jackson menyarankan untuk Morton mencoba menggunakan ether sebagai bahan anestesi atau pembiusan karena dipercaya bahwa ether itu memiliki kekuatan untuk membius. Nah, fakta ini teman-teman sebenarnya udah diketahui 300 tahun yang lalu oleh seorang dokter dan ahli kimia Swiss yang bernama Paracelsus. Dan percobaan menggunakan ether sebagai anestesi pun juga sudah dicoba sebelumnya oleh Crawford Long. Nah, sayangnya si Long ini tidak menyiarkan percobaannya tersebut secara luas sehingga tidak dikenal masyarakat secara luas. Nah, barulah ketika di tangan Thomas Green Morton ini, penggunaan ether sebagai bahan anestesi itu dikenal oleh masyarakat secara luas, khususnya dalam dunia medis. Nah, setelah dikasih tahu oleh Jackson ini, Morton kemudian mulai melakukan beberapa percobaan. Mulai dari hewan, termasuk anjing kesayangannya, sampai ke dirinya sendiri, itu dijadikan sebagai kelinci percobaannya. Puncaknya terjadi pada tanggal 30 September 1846. Pada saat itu, seorang pasien yang bernama Eben Frost mendatangi Morton dengan sakit gigi yang luar biasa. Nah, si Eben Frost ini bilang kepada Morton untuk rela dilakukan apa saja asal sakit giginya ini hilang. Nah, Morton menganggap ini sebagai sebuah kesempatan besar untuk menggunakan ether kepada pasien. Nah, akhirnya pada saat itu juga, Morton membius si Eben Frost ini dan mencabut giginya. Dan betapa bahagianya Morton ketika operasi ini selesai karena mendengar bahwa Eben Frost ini tidak merasakan sakit apa-apa. Yang artinya, percobaan yang selama ini dilakukan oleh Morton menemui sebuah keberhasilan. Nah, meskipun operasi yang dilakukan kepada Eben Frost ini berjalan dengan baik dan sebenarnya juga disiarkan di beberapa media massa, tapi sayangnya tetap kurang menarik perhatian orang-orang. Jelas Morton membutuhkan peragaan di depan umum. Nah, akhirnya oleh karena itu, Morton meminta kesediaan kepada Dr. John Warren. Dr. John Warren ini merupakan kepala rumah sakit umum Boston, Massachusetts, untuk memberinya kesempatan mempraktekkan ether ini sebagai pembiusan untuk menghilangkan rasa sakit. Dan Dr. John Warren pun menyetujui hal itu. Nah, barulah pada tanggal 16 Oktober 1846, kesempatan yang ditunggu akhirnya datang juga. Dengan disaksikan oleh beberapa orang dokter, termasuk Dr. John Warren juga, dan beberapa mahasiswa kedokteran,
Martin membius seorang pasien yang kemudian akan dibedah atau dioperasi oleh Dr. John Warren untuk mengangkatkan tumor di lehernya. Pada saat itu, pembiusan yang dilakukan oleh Martin berjalan dengan baik dan peragaan itu pun mendapatkan kesuksesan besar di dunia dan masyarakat, khususnya dalam dunia medis. Dan peragaan itu pun akhirnya disiarkan di berbagai surat kabar. Nah, barulah sejak saat itu, metode pembiusan dalam pembedahan mulai dilakukan secara luas dalam dunia medis. Dan sejak saat itu pula, orang-orang tidak perlu merasakan sakit yang begitu luar biasa lagi saat pembedahan. Semua itu berkat keberanian dan ketekunan seorang dokter gigi yang bernama William Thomas Green Martin.